Piring terakhir belum sempat diangkat. Pelanggan baru sudah duduk tanpa dipanggil. Warung soto Grombyang itu seperti tidak pernah kehabisan orang. Di tengah jalan kampung yang seharusnya lenggang, justru di sanalah keramaian berdenyut tanpa henti. Asap kuah mengepul tebal, aroma rempahnya menusuk tajam, seolah menarik siapa saja yang lewat untuk berhenti dan mencicipi. Raka berdiri di tepi jalan, perutnya kosong sejak pagi. Ia sudah berhari-hari mencari kerja tanpa hasil. Tapi melihat warung itu, harapannya muncul lagi. Tanpa banyak pikir, ia melangkah masuk dan langsung menawarkan diri untuk bekerja. Pak Darto menerima dengan cepat, terlalu cepat. Bahkan pria itu menatap Raka lekat-lekat sebelum mengangguk, seolah sudah menemukan sesuatu yang ia cari. Di belakangnya, Bu Sari hanya tersenyum tipis, matanya sulit ditebak. Hari-hari pertama Raka terasa ringan. Ia melayani pelanggan, mengantar mangkuk, membersihkan meja. Ritmenya cepat, tapi anehnya tidak pernah kacau. Pembeli terus datang, bahkan di jam-jam yang biasanya sepi. Lebih aneh lagi, dapur seolah tak pernah kehabisan bahan. Daging selalu ada, kuah selalu penuh. Raka mulai hafal kebiasaan warung itu. Subuh sudah buka, lewat tengah malam baru tutup. Tapi ada satu aturan yang tak pernah dijelaskan. Hanya terasa ia tidak boleh masuk dapur saat malam terlalu larut. Setiap kali ia mendekat, Pak Darto selalu muncul entah dari mana. "Biar saya saja," katanya singkat. Di sela kesibukan, seekor kucing hitam kurus sering muncul di dekat tong sampah belakang. Matanya tajam, tapi tidak galak. Raka beberapa kali memberinya sisa tulang dan nasi. Anehnya, kucing itu selalu menatapnya lama sebelum makan, seolah mengenali sesuatu. Suatu malam, saat pelanggan mulai berkurang, Raka melihat dapur sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suara seperti bisikan pelan dan dentingan sendok yang tidak berirama. Langkahnya terhenti. Ada sesuatu di dalam sana, dan untuk pertama kalinya, keramaian warung itu tidak lagi terasa nyaman. Sendok itu jatuh sendiri tanpa ada tangan yang menyentuhnya. Raka membeku di tempat, matanya menatap lantai dapur yang kosong. Tidak ada siapapun di sana. Ia yakin barusan hanya meletakkan sendok itu di atas meja. Tapi sekarang benda itu tergeletak, berputar pelan, seolah baru saja dijatuhkan. Sejak beberapa malam terakhir, suasana warung berubah setiap menjelang tutup. Keramaian mendadak mereda, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara-suara aneh mulai muncul dari arah dapur. Padahal seringkali tidak ada orang di dalam. Rasa penasaran yang dipendam akhirnya mendorong Raka untuk mencari tahu. Suatu malam, saat Pak Darto dan Bu Sari berada di dapur lebih lama dari biasanya, ia mendekat diam-diam. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah sempit itu, ia melihat mereka berdiri di depan panci besar. Bibir mereka bergerak pelan, berbisik,
sesuatu yang tidak jelas. Tangan Pak Darto menaburkan benda gelap ke dalam kuah soto. Seketika, aroma yang keluar berubah bukan harum rempah, tapi anyir, menusuk hidung hingga membuat Raka mual. Ia mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Malam itu, mimpi buruk pertama datang. Sosok tinggi tanpa wajah berdiri di sudut dapur. Diam, hanya menatap. Raka terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi rasa takut itu tidak hilang bahkan setelah ia sadar. Kucing hitam yang sering ia beri makan mulai bertingkah aneh. Ia mengeong keras di depan dapur setiap malam. Cakarnya menggores lantai, seolah mencoba menarik perhatian. Beberapa kali kucing itu menatap Raka lama, tatapannya yang terasa terlalu dalam untuk seekor hewan. Raka mencoba mengabaikan semuanya. Ia meyakinkan diri bahwa ini hanya kelelahan. Tapi kejadian-kejadian kecil terus muncul. Piring bergeser sendiri. Bayangan melintas cepat di sudut mata. Dan suara bisikan semakin jelas terdengar. Suatu malam, seorang pelanggan tua menghentikannya saat mengantar pesanan. Pria itu tidak langsung makan. Ia hanya menatap Raka dengan wajah serius. "Kamu baru kerja di sini?" tanyanya pelan. Raka mengangguk ragu. Pria itu mendekat sedikit. Suaranya hampir seperti bisikan. "Kalau bisa, jangan lama-lama di sini." Raka tercekat. "Warung ini," lanjutnya singkat, "bukan sekedar tempat makan." Ucapan itu menggantung di udara, dan untuk pertama kalinya Raka tidak bisa lagi meyakinkan dirinya bahwa semua ini kebetulan. Ember itu tidak pernah dibawa ke dapur depan. Raka melihatnya jelas. Pak Darto memeluk ember tertutup rapat, berjalan cepat ke belakang warung saat lampu mulai dipadamkan satu persatu. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara piring, hanya langkah tergesa dan pintu belakang yang berderit pelan. Rasa takutnya belum hilang, tapi rasa penasaran mendorongnya bergerak. Raka mengikuti dari jarak aman, menahan napas setiap kali langkahnya hampir terdengar. Di belakang warung, ada bangunan kecil yang selama ini selalu terkunci. Malam itu, pintunya terbuka. Cahaya redup menyelinap keluar. Raka mendekat ke dinding kayu yang mulai lapuk. Ia menemukan celah sempit cukup untuk mengintip. Di dalam, Pak Darto dan Bu Sari duduk bersila di lantai. Di sekeliling mereka tersusun sesajen, bunga layu, mangkuk kecil, dan benda-benda yang tidak dikenali. Di tengah ruangan, tergambar simbol aneh dengan cairan gelap yang mengilap di bawah cahaya lampu minyak. Suara mereka pelan, berulang, seperti melafalkan sesuatu yang tidak pernah Raka dengar sebelumnya. Pak Darto membuka ember itu. Raka menahan napas. Ia tidak bisa melihat jelas isinya, tapi bau yang keluar langsung menusuk anyir. Lebih kuat dari yang pernah ia cium di dapur. Perutnya bergejolak. Lalu, sesuatu bergerak di sudut ruangan. Sosok itu, tinggi, gelap, tanpa wajah sama seperti dalam mimpinya. Kali ini, bukan bayangan. Ia ada di sana, berdiri diam, seolah menunggu. Tubuh Raka kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Percakapan Pak Darto dan Bu Sari terdengar lebih jelas sekarang. "Sudah waktunya
bisik Busari. Yang ini cocok. Yang ini cocok, jawab Pak Darto pelan. Masih kuat, belum sadar. Nama itu disebut Raka. Dunia seolah berhenti, nafasnya tercekat, jantungnya menghantam dada tanpa ritme. Kata-kata berikutnya seperti pisau yang menancap perlahan, tentang perjanjian, tentang kuah yang tidak pernah habis, tentang tumbal yang harus diberikan, dan dia adalah yang berikutnya. Raka mundur perlahan, kakinya gemetar. Ia berusaha tidak bersuara, tidak menarik perhatian. 1 langkah, 2 langkah, krek. Ranting kering patah di bawah kakinya. Suara itu kecil tapi cukup. Kepala Pak Darto langsung menoleh ke arah pintu. Gerakannya cepat, tidak wajar. Sosok hitam di sudut ruangan seakan ikut melihat. Raka membeku. Detik itu juga ia tahu satu hal, dirinya tidak lagi sekedar bekerja di warung itu. Ia sedang menunggu giliran. Pintu dapur itu ditutup dari dalam dan tidak pernah dibuka lagi malam itu. Raka berdiri tepat di hadapannya. Napasnya pendek-pendek. Sejak kejadian di belakang warung, semuanya berubah. Pak Darto masih tersenyum. Busari masih berbicara lembut. Tapi tatapan mereka tak lagi sama. Lebih tajam, lebih lama. Seolah memastikan sesuatu tidak lepas dari genggamannya. Ia sudah mencoba pergi. Siang hari, saat warung ramai, ia pernah melangkah keluar dengan alasan membeli bahan. Namun setiap kali, langkahnya terasa berat, kepalanya pusing, pandangannya kabur, dan entah bagaimana ia selalu berakhir kembali di depan warung. Seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Malam Jumat Kliwon datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Warung ditutup sebelum larut. Kursi disusun rapi. Lampu dipadamkan satu persatu. Pak Darto memanggilnya ke dapur. Suaranya datar, tidak memberi ruang untuk menolak. Di dalam, udara terasa berbeda, dingin, menekan. Lampu redup menggantung. Cahayanya bergetar. Busari sudah berada di sudut, menata sesajen dengan gerakan pelan dan pasti. Bau anyir mulai memenuhi ruangan. Pintu tertutup. Pak Darto berdiri di depannya. Raka mundur selangkah, tapi tubuhnya terasa berat. Tangannya lemas. Napasnya semakin sulit diatur, seolah sesuatu menghisap tenaga dari dalam dirinya. Dan kemudian sosok itu muncul lagi, lebih dekat, lebih jelas. Berdiri di belakang Pak Darto, tinggi dan hitam tanpa wajah. Tapi kehadirannya menekan seperti beban di dada. Raka ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Lantunan pelan mulai terdengar. Busari bergabung. Suaranya menyatu dengan Pak Darto. Irama itu berulang, semakin cepat, semakin menekan. Pandangan Raka mengabur, lututnya hampir menyerah. Brak! Suara keras memecah ruangan. Kucing hitam itu menerobos masuk, melompat ke tengah lingkaran. Sesajen terlempar, mangkuk pecah, simbol di lantai tergores oleh cakarnya. Pak Darto berteriak, wajahnya berubah penuh amarah. Ia mencoba mengusirnya, tapi kucing itu tidak mundur. Matanya menyala, tajam, tidak seperti hewan biasa. Suasana langsung kacau, lantunan terputus, udara bergetar tidak stabil. Sosok hitam itu bergerak, bayangannya bergoyang seperti kehilangan bentuk. Raka merasakan sesuatu terlepas dari tubuhnya, beban yang menahan,
yang mengikat. Tenaganya kembali sedikit, cukup untuk bergerak, dan kali ini ia tidak ragu. Retakan itu muncul dari tengah lingkaran dan semua langsung berubah. Raka yang masih terhuyung merasakan lantai bergetar di bawah kakinya. Garis simbol yang sebelumnya utuh kini tergores, terputus oleh cakaran kucing hitam yang bergerak liar. Sesajen berserakan, mangkuk pecah, cairan gelap merembes ke sela-sela lantai. Kucing itu tidak berhenti. Ia melompat, mencakar, merusak setiap bagian yang tersisa, seolah tahu persis apa yang harus dihancurkan. Udara menekan tiba-tiba berubah berat. Sosok hitam itu bergerak, tidak lagi diam di sudut. Wujudnya membesar, melebar, bayangannya menjalar ke dinding dan langit-langit seperti asap pekat yang hidup. Suara geraman rendah muncul, dalam, menggema dari segala arah. Pak Darto mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya, ekspresi wajahnya retak. Ia mencoba melanjutkan ritual. Tangannya gemetar saat mengangkat sesuatu dari lantai. Tunggu, suaranya tidak lagi mantap. Busari menoleh cepat, matanya melebar. Ikatannya terlambat. Sosok itu bergerak lebih cepat dari bayangan. Ruangan seperti menyempit. Udara terhisap. Pak Darto berbalik hendak lari, tapi tubuhnya mendadak berhenti. Kakinya terpaku di lantai, sama seperti yang pernah Raka rasakan. Kini ia yang tidak bisa bergerak. Busari menjerit saat bayangan itu mendekat. Suaranya pecah, tenggelam dalam getaran yang memenuhi ruangan. Tangan Pak Darto terangkat, mencoba meraih sesuatu yang tak terlihat. Raka tidak menunggu. Sisa tenaga yang baru saja kembali ia paksa untuk bergerak. Ia bangkit, tersandung, lalu berlari keluar dapur tanpa menoleh, melewati warung yang gelap, meja-meja kosong, dan pintu yang terbuka setengah. Di belakangnya, suara pecahan dan teriakan bercampur jadi satu. Ia terus berlari. Jalan kampung terasa panjang. Napasnya tersengal. Dadanya seperti terbakar. Tapi ia tidak berhenti sampai mencapai jalan besar, di mana udara terasa normal kembali. Saat akhirnya ia menoleh, warung itu hanya gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Kucing hitam itu tidak terlihat lagi. Hari-hari berikutnya, kabar menyebar pelan. Pak Darto dan Busari menghilang. Tidak ada yang tahu kemana. Warung yang dulu ramai kini kosong. Pintunya tertutup rapat. Dibiarkan lapuk tanpa ada yang berani mendekat. Raka pergi tanpa pamit. Ia selamat, tapi tidak pernah benar-benar lepas. Setiap kali mencium aroma kuah yang terlalu pekat, ingatannya kembali ke malam itu. Ia mengerti. Sekarang ada hal-hal yang tidak seharusnya diminta. Karena saat keserakan dibayar, harganya tidak pernah setengah-setengah. Dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk lari. Selesai. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.